Ya, Iya. ya mulai. Udah di video. Betul. Udah di video. Habis kau baterai kamu? Bulan. Tinggi itu malu. Kenapa? Ya. Rambut kamu panjang lebar. Ya, mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Para umat Islam pasca kemerdekaan. Iya. Iya, ada. Iya. Aktif. Pertama, kebangkitan Islam di Indonesia dewasa ini. Bagaimanapun mempunyai dampak politik. Ada sebagian umat yang berpandangan bahwa sosial dan kultural yang lebih langgam daripada perjuangan politik. Oleh sebab itu, apakah kondisinya peran umat Islam pasca kemerdekaan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban di Indonesia? Banyak yang dapat dijalankan, baik dari sosial, keagamaan, sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, maupun dunia pendidikan. Orang umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Bangsa tanah Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-16 waktu mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pilihan kerajaan Islam dalam melawan penjajah membuat bangsa Barat kesulitan untuk bisa sepenuhnya menguasai wilayah di Nusantara. Meskipun pada akhirnya sedikit juga kerajaan Islam di Indonesia yang masuk dalam tangan hal itu dibuktikan dengan perlawanan yang dilakukan berarti dari tokoh-tokoh di kerajaan Islam Nusantara. Misalnya seperti perlawanan Sultan Agung Tirtayasa dari Kesultanan Banten, perlawanan Pangeran Antasari di Banjar yang didukung para ulama dan santri, perlawanan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, serta perlawanan Pangeran Diponegoro. Selain dipimpin oleh para tokoh dari kerajaan Islam, perlawanan terhadap bangsa penjajah juga dilakukan sendiri oleh para ulama. Para ulama memimpin perlawanan bersama rakyat Indonesia hingga terjadi gerakan-gerakan sosial di kawasan Nusantara. Di samping melalui perlawanan fisik, perjuangan meraih kemerdekaan juga dicapai dengan mengandalkan kekuatan ilmu. B. Peran umat Islam di era reformasi mencari bentuk demokrasi di Indonesia. Dalam mencari bentuk demokrasi di Indonesia, umat Islam mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Seorang muslim yang menyatakan keharusan demokrasi dan menegakkannya pada akhirnya menegakkan prinsip ajaran agama Islam pada kehidupan bermasyarakat yang sehat itu antara lain khilaf, amar ma'ruf dan nahi munkar, dalam arti menganjurkan apa yang baik dalam pandangan agama dan masyarakat dan menolak hal seperti ketidakadilan, pelanggaran hak-hak manusia, bahkan hak-hak makhluk dan sebagainya. C. Peran umat Islam pada era Orde Baru. Pada awal kebangkitan Orde Baru adalah dalam melangkah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, memperbaiki struktur birokrasi serta demokrasi bersih dan sehat. Pemerintah Orde Baru yang membatasi langkah gerakan Islam itu kemudian membuat kebijakan antara lain pembatasan gerakan dakwah dan pengawasan ketat. Orde Baru berbagai macam skema politik menjebak aktivis umat agar berbuat radikal hingga citra Islam terus negatif di Indonesia. Pada akhirnya masyarakat mulai mengecam terhadap permainan politik pemerintah Orde Baru.
Islam di Indonesia memasuki era reformasi mengalami perkembangan pesat dan dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 88%. Penyebaran Islam ke seluruh wilayah tanah air dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah terkecil merupakan wujud dari kegiatan tokoh daerah ini. Memasuki era reformasi atau bersamaan dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, muncul organisasi Islam radikal dan fundamental. Di era reformasi pula partai-partai Islam banyak bermunculan. Dan hal ini merupakan bukti bahwa Islam semakin berkembang di kota ini. Lanjut. Umat Islam di Indonesia tampaknya memiliki rasa dan tanggung jawab untuk mendakwakan agama yang dipelajari. Di kota-kota besar, kegiatan-kegiatan dakwah demikian marak karena hampir setiap komunitas atau kelompok muslim aktif melaksanakan dakwah. Kegiatan dakwah yang begitu gencar dan marak di negeri ini dari satu segi sangat menggembirakan karena bisa menjadi kesempatan dari Islam Indonesia di era reformasi. Ini pemimpin politik. Ya. 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 Mobil. Ya, terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya. Siapa ada yang ingin bertanya? Tanya dari Ya. 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 iya. Halo. Tidak ada. Mau apa? Sudah kaget. Belum 30 menit. Ayo. Aduh. 30 menit. Ya. Dia emang 30 menit. Apalah orang. Full juga. Ini lah menit 7 menit. Ya, dulu. Pertanyaan aja. Ulang, C. Diulang kah? Ketawa. Diulang bujuran diulang. Iya. Contoh kejadian konflik nyata pada saat reformasi pada saat Orde Baru. Jadi itu apa konflik awalnya kayak hanyar-hanyar gitu. Dah itu saja. Terima kasih. Kan dijawab pada bagian. Jadi bertanya lah. Sebelum sebelum demokrasi Indonesia itu ada dua, juga sama terpimpin. Cari yang terpimpinnya. Demokrasi terpimpin ini peran umat Islamnya pada daerah itu. Demokrasi terpimpin itu apa yang dilakukannya? Ya, demokrasi terpimpin. Peran umat Islamnya kan. Ya, Peran umat Islam tuh di era demokrasi terpimpinnya. Kan ini kan cuman Orde Baru. Ya. Oh, Antonnya Richard. Iya, Bang. Panyawa. Jadi di situ adalah skenario politik untuk menjebak aktivis umat Islam agar berbuat radikal. Kayak pergerakan dari maksudnya dari skenario politik itu bisa menjebak aktivis Islam. Contoh atau bagaimana dari umat Islamnya itu kan adalah tingkat umat Islam tuh terus negatif di Indonesia dan ada beberapa yang terbuka itu siapa mereka mengatasi dan contohnya lah dari skenario asing. Belat-belat pertanyaan buahnya. Hah? Sama. Yang kena tangan. Ada. Iya. Jak. Lihat Pak, mau baca-baca lagi.
Dang, begamat. Peran umat Islam pada saat demokrasi terpimpin. Umat Islam memiliki peranan penting dalam mengkritisi sistem demokrasi tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang dianut masing-masing individu atau kelompok. Peranan pendukung alih itu mengkritisi. Nah, jawab tidak. Kemudian sampai pada masa demokrasi terpimpin itu membantu juga yang kayak mempas hubungan PKI dan itu kemudian kembali itu kan komunikasi juga PKI yang Jadilah pertanyaan dari segi tadi kayak pokoknya kejadian atau peristiwa pada saat masa Orde Baru. Jadi yang kami dapatkan itu adalah kayak itu kan perpindahan dari masa yang sebelumnya ke masa Orde Baru itu ada satu hal atau satu peristiwa yang menjadi itu super semar menjadi titik awal berkembangnya ke masa Orde Baru yaitu G30 PKI. Itu ya titik awalnya. Ya, itu yang jadi super semar titik awal adanya tahun atau masa Orde Baru yang menandakan adanya Orde Baru. Jawab Pak Suci. Ya. Anak menjelaskan lebih jelas kan? Ya sudah. Ide menambahkan. Coba. Iya. Ada nomor absen 1. Boleh ya? Kan absen. oh ya Tentang peran umat Islam di era reformasi. Hanya bangun tadi. Harusnya kan gitu. Bila lanjut tangan sebutkan nama nomor absen gitu. Ya. Jadi peran umat Islam di era reformasi ataupun menarik apa yang disampaikan tadi, apa konflik pertama antara umat Islam dengan pemerintahan Soeharto. Ini sudah masuk ke urusan politik. Sebagaimana kita ketahui, memang di saat reformasi berjalan itu banyak tokoh yang menggaungkan kayaknya itu kayak mengiklankan bahwa pemerintahan Soeharto ada pemerintahan yang non demokrasi, bahasanya mungkin diktator atau otoriter dan lain sebagainya. Banyak klaim negatif untuk Soeharto. Tapi jika kita ingin berkaca, tidak ada radikal, tidak ada terorisme ketika Soeharto memerintah. Mungkin nanti bisa lihat di YouTube atau di TikTok atau dimanapun di media sosial yang ada, yang bisa terekam, tidak ada istilah teroris, tidak ada istilah radikal di zaman Soeharto terhadap umat Islam. Yang ada adalah mungkin 10 tahun yang lalu, tarik ke depan sini, Islam semakin asing di negerinya sendiri. Islam dianggap senantiasa dianggap teroris, intoleran, jahat. Coba lihat, FPI dibubarkan dengan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya alasannya tidak berfalsafah
Pancasila lalu dibubarkan. FPI dianggap sebagai organisasi Islam yang radikal, yang keras. Padahal FPI lebih kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang 100% didirikan oleh umat Islam, dijalankan oleh umat Islam untuk membantu umat Islam dan non-Muslim sekalipun. Banyak peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi, tapi ini tidak terliput oleh kamera wartawan. Sengaja tidak diliput supaya efeknya tidak besar. Peristiwa bencana alam di Aceh, peristiwa gunung meletus di Merapi, Gunung Kelut, dan macam-macam, banjir bandang di mana-mana lagi, termasuk kita di Kalimantan Selatan. Banyak jasa-jasa FPI yang tidak tidak terliput oleh media, dan mereka pun tidak mengibarkan bendera FPI-nya, tidak. Ketika membantu, paling-paling mereka sekedar memakai baju seragam kaos bertuliskan FPI. Itulah kenapa padahal di media yang banyak terjadi adalah jika ada bencana alam, lalu mereka membawa kamera, membawa perlengkapan untuk peliputan, lalu siapa yang akan diliput? Misalnya, mohon maaf, sayap partai, ada organisasi kebudayaan, mohon maaf, misalnya pemuda Pancasila, oh mereka menyoroti, mereka mengambil kamera, lalu mereka bagaimana mereka sayap-sayap partai tadi dengan benderanya, dengan baju khasnya, membawa mayat, membawa mayat, membantu orang-orang yang dalam kesusahan dan sebagainya. Itu diupload ke media massa, lalu akhirnya bisa. Sementara FPI tidak seperti itu. Jadi kapan terjadi konflik? Saya kira setelah zaman Orde Baru, barulah konflik-konflik itu muncul dan dimunculkan. Contoh FPI dengan bersemboyan amar ma'ruf nahi munkar itu disalahkan. Karena apa? Padahal mereka adalah orang-orang Muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka dengan gagah berani mendatangi kafe atau mendatangi warung-warung yang menjual minuman, dan pada saat itu orang-orang yang sedang mabuk di dalam, bahkan ada perempuan-perempuan setengah telanjang, ini menggunakan zaman jahiliyah, mabuk sambil main perempuan. Hanya remaja-remaja atau pemuda-pemuda FPI yang berani masuk, mereka hempaskan botol-botol minuman itu. Lalu mereka berdakwah di sana untuk mereka yang minum tadi supaya tidak lagi meminum minuman yang memabukkan, karena minuman khamar itu adalah ibu dari kemaksiatan. Nah, jadi ini salah satu kelemahan dari peran umat Islam, karena berseberangan dari apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Lalu selanjutnya di sana ada pertanyaan lagi, apa skenario politik yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjebak aktivis-aktivis umat Islam agar berbuat radikal? Masih ingat dalam penangkapan khususnya ketika Kapolresta Bogor menangkapi para anggota FPI yang sebelumnya memang Kapolres itu berisi gaduhan. Gaduhan ini adalah para geng anak-anak peng, kapol, anak pang,
Ya, pokoknya jelas itulah. Kapolres itu dalam sebuah rilisnya, sebuah ada di media bahasa itu, Kapolres sengaja menggaduh anak-anak pang tadi itu, lalu mereka memang dikasihkan uang, bisa makan, bisa mabuk dan lain sebagainya. Lalu anak pang tadi akan meneror atau akan mengajak berantem tawuran anak-anak FPI. Siang pagi mereka diberi nasi bungkus, bahkan oleh FPI sekalian diberi nasi bungkus, diajak untuk mengaji dan sebagainya. Sorenya mereka diberi minum-minuman keras oleh Kapolres, mabuk, lalu akhirnya mereka menyerang anggota FPI. Ini adalah salah satu siasat agar umat Islam berkonflik dengan pemerintah. Jadi sengaja dipancing seperti itu. Intinya adalah pemerintah itu senantiasa menang dengan segala kelebihannya. Tapi tergantung kepada pemerintah yang baik dan yang tidak baik lah bahasanya seperti itu. Kira-kira demikian tambahan untuk penjelasan tentang hubungan pemerintah dengan umat Islam. Demikian terima kasih. Ibaratnya begini, pemerintah tuh kayak ini bakal melakukan segala cara supaya umat Islam tuh kayak terjadi apa tadi tuh konflik kayak gitu nah. Caranya apa nih? Jadi yang dari konflik itu tuh orang tuh buat kayak citra umat Islam tuh terlihat negatif. Jadi contoh-contohnya tuh dari yang radikalisme tadinya itu biasanya melibatkannya tuh faktor agama. Kemudian yang kedua ada faktor sosial sama faktor psikologis. Jadi radikal tuh kayaknya tuh hendak pembaruan sosial, kayak pembaruan sosial, pembaruan politik, tapi dengan cara kekerasan, dengan cara menjatuhkan kayak gitu. Jadi orang tuh melihat kayak ini hal baik, ini merusak citra negatif umat Islam kayak gitu. Nah, mana sih? Ya, mana lo? Cuman Ya, sepertinya teman-teman sudah mengantuk. Dan ada kami juga. Mungkin kami akhiri sampai sini. Terima kasih perhatiannya. Walaupun kita tahu